Awal masuk ruang isolasi sih awalnya takut karena nggak tahu kan, belum ini ya kehamilan pertama, belum pernah ngerasain yang namanya lahiran. Gak nyangka aja gitu, kayak dikasih kekuatan lebih, di darah juga berceceran ke lantai, terus bekas-bekas lahiran kayak awalnya di tanggal 14 Juli 2021 itu saya udah mulai keluar air ketuban, ada rembes-rembes gitu. Nah dari sana langsung saya kasih tahu ke orang-orang yang ada di rumah, mama mertua, suami, pokoknya semuanya buat siap-siap mandi, sarapan dan yang lain-lain. Terus kita siap-siap ke klinik sekitar jam 7 atau setengah 8-an. Sampai di klinik, masuk ke resepsionis, terus nunggu giliran buat diperiksa. Sampai ketahuan, oh iya benar ini tanda-tanda mau bersalin, mau lahiran gitu. Nah dari sana kalau udah diketahui gitu, langsung diharuskan swab antigen dulu. Jadi katanya prosedur selama pandemik sebelum lahiran harus di swab antigen dulu. Sekitar selang 2 menitan, suami dipanggil ke ruangan sebelah. Dan mungkin di sana ya, karena saya kan juga nggak tahu dan nggak dengar, dikasih tahu kalau hasilnya ternyata reaktif atau positif. Setelah itu suami nyamperin saya, cuma bilang lahirannya nggak bisa di sini gitu, harus di puskesmas, harus ke puskesmas terdekat dulu gitu, nggak bisa di sini. Terus ya dari sana langsung feeling dong, kenapa hasilnya jelek ya, hasilnya positif ya, ternyata iya. Bingung sih ya, mau ke puskesmas, kan kebetulan di puskesmas ada saudara juga, jadi ngehubungi dulu gitu di puskesmasnya gimana, penuh atau enggak. Dari klinik nggak ada nggak ada nganter pakai ambulan atau apa, karena kan biasanya kalau dirujuk kan diantar ya, ada bidan pendamping gitu seenggaknya. Kalau ini enggak, benar-benar dilepas. Jadi buat ngehemat waktu, telepon dulu ke puskesmasnya. Ternyata di puskesmas katanya penuh gitu, nggak bisa terima pasien positif buat yang hamil buat lahiran gitu. Dan kata bidan di puskesmas sananya juga harus langsung cari rumah sakit terdekat aja gitu, rumah sakit umum. Langsung lah gitu cari kendaraan, pakai mobil gitu ya, cari kendaraan terus berangkat ke rumah sakit terdekat. Sekitar jam 11-an berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit nggak langsung ditanganin, jadi saya harus nunggu dulu di parkiran, di kayak di teras rumah sakitnya. Tapi dari pihak rumah sakit nanyain surat rujukannya mana, bidan pendampingnya mana, dan lain sebagainya. Sedangkan saya berangkat ke sana tanpa bidan pendamping karena dari kliniknya juga dilepas gitu aja gitu, nggak ada yang nggak didampingin. Harusnya kan biasanya kalau sebelum pandemik atau sebelum-sebelumnya gitu ya, yang saya tahu kan kalau dirujuk dari klinik itu langsung didampingi sama bidan pendampingnya gitu ke rumah sakit. Jadi yang urusin rujukan itu mereka gitu. Kalau ini enggak, benar-benar dilepas, jadi lumayan agak susah ya buat masuk ke rumah sakit jadinya gitu. Jadi itu dipermasalahkan dulu, debat, terus ditambah katanya ruangannya juga penuh gitu. Sedangkan saya posisi di parkiran, nunggu, bukan di parkiran ya, di teras gitu, di teras lobi gitu, nunggu keputusan gitu, gimana nih gitu. Udah mulai sakit pinggang tuh di sana, udah mulai sakit pinggang, udah ada mules-mules dikit, bener-bener kayak orang linglung aja gitu, mondar mandir nunggu keputusan. Kalau mama sih di dalam terus nego sampai bisa gitu, pokoknya ya diusahain gitu. Sampai akhirnya ada perawat atau apa gitu yang kasihan mungkin ya, lihat mondar mandir berdiri, nggak ada tempat duduk. Kan di sana nggak ada tempat duduk karena lobinya itu langsung parkiran gitu, kayak
jadi nggak ada tempat duduk di sana, langsung dikasih kursi roda. Akhirnya duduk di kursi roda sekitar 1 jam lebihan mungkin ya, nunggu keputusan. Akhirnya saya ditangani di mobil pribadi, mobil yang saya bawa gitu, mobil saudara. Kan saya kesana pakai mobil saudara, terus akhirnya ditangani di sana. Jadi di mobil, di kursi belakang itu diperiksanya di sana, pokoknya di tensi, dicek pembukaan, pokoknya dibuka-buka di sana, sama akhirnya diinfus juga di sana, sampai akhirnya dibawa ke ruangan isolasi. Dan ternyata di sana saya juga nggak kebagian ruangan gitu, kepaksa harus ditempatin di kayak lorong-lorong. Jadi masuk ke ruang isolasi itu ada lorong dulu, nah di sana gitu. Belum dapat ranjang, jadi ranjangnya masih ranjang yang keras banget, yang kayak yang kalau ada pasien baru datang ke UGD loh, yang keras gitu. Jadi nggak ada busa atau apapun itu di sana. Udah, saya ditempatin di di lorong isolasi, bukan ruang isolasi ya. Awalnya takut karena nggak tahu kan, belum, ini kehamilan pertama, belum pernah ngerasain yang namanya lahiran, nggak tahu rasa mules yang sebenarnya itu kayak gimana. Jadi mulesnya masih belum terlalu sering pas awal masuk, cuman pokoknya udah takut aja gitu. Cuman dipikir-pikir udah selang beberapa jam, udah 1 jam 2 jam, udah mulai oh ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, udah nggak ada yang nemenin, masa harus sedih juga. Jadi dari sana nguatin diri, banyakin istighfar, banyakin berdoa, banyakin pokoknya atur nafas dan yang lainnya. Kan kalau orang hamil ya dari awalnya udah ngebayangin gitu sama suami, nanti kalau lahiran harus gini, harus kerja sama, terus harus pengen dapat support, pengen didampingin terus, pokoknya banyak ya. Cuman nggak disangka-sangka ternyata saya nggak bisa gitu, nggak bisa lahiran seperti yang diidamkan, yang diharapkan gitu. Selama di ruang isolasi juga kan kata bidannya katanya, tenang, jangan takut, nanti juga ada bidan yang cek, yang periksa, atau yang tinggal panggil aja katanya gitu, nggak usah takut, ada bidan yang nungguin gitu. Tapi nyatanya enggak, karena di lorong jadi nggak ada bidan pendamping gitu. Kalau yang di ruangan, kalau yang udah dapet ruangan itu emang ada kaca berlapis, ada berapa lapis. Nah di sananya ada bidan yang ngawasin gitu. Kalau saya kan enggak, di lorong, jadi nggak ada yang ngawasin gitu. Via chat, paling video call sesekali, meskipun video call juga susah, mau ngobrol juga susah ya, karena ya mending dipakai zikir, mending dipakai buat atur nafas dan yang lainnya. Masuk ke ruangan isolasi itu sekitar jam 1. Nah di jam 3-an itu udah gak kuat banget rasanya, kayak udah yang di bawah banget, udah yang ngeden sendiri, pokoknya udah gak kuat banget. Sedangkan sebelum masuk itu pembukaan masih satu aja belum sempurna katanya, kata bidan gitu, karena kan mulesnya juga masih jarang-jarang banget gitu ya. Akhirnya dari sana karena udah gak kuat banget, udah bukan sakit tapi sakitnya gimana ya, nggak bisa diceritain sakit lahiran kayak apa, mules lahiran kayak apa, sakit pinggang kayak lahiran kayak apa. Cuman emang bener-bener udah kayak udah di ujung tanduk banget. Akhirnya ngehubungin suami, tolong gitu buat minta diperiksa sama bidan, karena selama proses itu nggak ada bidan sama sekali yang masuk atau yang periksa. Jadi suami katanya sih sebelum itu juga udah bolak-balik buat
buat minta diperiksa, cuman tetap jawaban dari dokternya, dokter kandungan, dari bidannya, tunggu aja, jangan panik gitu, jangan panik. Jadi tetap nggak diperiksa, dan katanya sih jam 4 mau ada periksa gitu. Ya udah ditungguin sampai jam 4. Tapi ternyata jam 4 juga belum datang ya. Sedangkan itu udah kayak apa ya, udah ngedorong terus, perutnya tuh udah berusaha enggak ngeden, tapi kayak udah ngeden terus, tapi padahal udah ditahan, susah banget gitu ya. Oh ya, sebelumnya juga suami sekitar jam 3 pas yang tadi saya bilang udah gak kuat, malah si dokter kandungannya nanti mau dikasih obat perangsang gitu, bilangin katanya gitu. Terus izin ke saya, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya periksa aja dulu gitu jawaban dari saya. Cuman ternyata nggak diperiksa sampai jam 5 kurang 20, ternyata ada bidan yang bawa perangsang. Untungnya sebelum masukin perangsang dicek dulu tuh pembukaan, ternyata udah pembukaan lengkap atau sempurna. Jam 16.45 bayinya udah keluar. Alhamdulillah prosesnya lancar, sangat-sangat dimudahkan. Terus yang gak nyangka aja gitu, kayak dikasih kekuatan lebih. Mungkin kalau lahiran ditemenin sama suami mungkin nggak bisa sekuat itu kali ya, nahan rasa mules, nahan apa ya sendiri pokoknya. Terus ditambah lagi pas kalau setiap ada kontraksi, kalau setiap perutnya kontraksi itu, kalau saya pribadi itu sambil muntah, setiap kontraksi muntah. Sedangkan mau bawa kresek atau apa buat iniin muntahannya susah. Akhirnya ada yang ketelan lah, ada yang apalah, susah banget itu. Sampai akhirnya alhamdulillah 16.45 bayinya lahir. Terus di sana ya kayak biasa ya, kalau udah lahiran dibersihin gitu, si ininya mungkin dijahit dulu, karena kan ada jahitan juga. Bayinya disimpan di inkubator, terus udah deh ditinggalin. Katanya sih nanti jam abis maghrib ada yang periksa, bidan yang kontrol, jangan gerak dulu, nanti kan ada yang kontrol ini, katanya gitu. Ternyata abis lahiran lebih sakit ya rasanya gitu, si badan tuh kayak rentak banget, kayak remuk banget, mau duduk susah. Terus takut aja gitu, karena kan si ininya juga masih keluar darah terus, sedangkan cuma pakai pembalut juga nggak dipakein, cuma digelar aja, terus sama kain juga cuma digelar aja. Jadi kita bener-benerin sendiri aja gitu, terus supaya nggak berceceran banget gitu ya. Kan lumayan tuh nungguin dari jam 5 sampai maghrib, ternyata nggak ada yang periksa gitu. Sedangkan udah sakit pinggang, pokoknya udah sakit lah, pengen duduk, udah pegel-pegel. Akhirnya terus bayi juga nangis kejar banget, kan belum dikasih mimi, belum apa, cuma ditaruh di inkubator. Akhirnya sekitar jam 8 berusaha buat berdiri, buat turun dari ranjang, sampai karena kan susah banget, jadi darah juga berceceran ke lantai. Terus bekas-bekas lahiran, kayak kain-kain bekas lahiran, terus baju atau apa juga udah bercecer aja gitu di lantai. Akhirnya diberesin, dimasukin ke kresek, lantai dibersihin sendiri, meskipun belum bisa jongkok banget ya, jadi pakai kaki aja gitu di ininya, soalnya masih linu banget. Belum lagi, nah kan dari lorong itu jalan tuh ke ruang sebelah, ke ruangan buat saya gitu ya. Nah dari sana baru kelihatan ada bidan, cuman dilapisi beberapa kaca gitu. Si bidannya katanya bilang pindahin barang-barang sendiri, katanya gitu, ke ruangan ini. Jadi ada tas besar, ada baju-baju kotor, pokoknya bekas lahiran aja, peralatan lahiran.
mau nggak mau harus angkat-angkat barang sendiri, sedangkan posisi baru lahiran, boro-boro angkat. Buat berdiri aja kan linu banget ya. Kalau orang-orang yang didampingin kan masih di papa jalannya atau apa, sedangkan ini harus angkat-angkat barang. Tapi nggak apa-apa, akhirnya tas yang besar saya tendang-tendang karena kan kalau kaki masih belum kuat buat jinjing tas gede, jadi ditendang-tendang. Pokoknya barang-barang semuanya dimasuk-masukin sendiri ke ruangan, beres-beres ruangan sendiri. Terus kata bidannya, nanti harus mimiin bayi gitu pakai susu formula. Nah itu sekitar jam 9 malam. Jadi dari lahiran, dari jam 5 kurang 15 baru dikasih minum jam 9 malam itu anak saya gitu. Dari situ mulai tuh kerasa banget linu-linunya mulai mulai bekas lahiran, bekas jahitan atau apa. Tapi harus tetap turun ranjang 1 jam sekali buat ngasih mimi ke inkubator. Terus harus ganti baju, harus pokoknya harus urus-urus diri sendiri, bener-bener sendiri, makan sendiri atau apa sih, semuanya sendiri. Jadi kalau pas di ruang isolasi itu kalau ada yang waktunya makan, si nasi kotak sama minum itu ditaruh di lorong gitu. Jadi kita sama bidannya nanti kita ambil sendiri makan gitu. Jadi nggak dikasih secara langsung gitu. Nah dikontrol lagi sama bidan itu, ternyata sepanjang malam itu nggak ada kontrol. Yang katanya abis maghrib mau diperiksa, ternyata nggak ada. Jadi diperiksa itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi bayi dimandiin sama bidan, terus saya diperiksa tensi dan yang lain sebagainya. Terus sekitar jam 9-an ada petugas yang swab PCR saya dan anak buat terus sekitar jam 9 ada petugas swab PCR ya. Jadi anak saya dan saya di swab PCR di sana. Nah sebelum lahiran itu nggak di swab PCR dulu, jadi di swab PCR itu pas udah lahiran di rumah sakit itu. Jadi sebenarnya di ruang isolasi yang berat banget itu pas udah lahiran sih kalau menurut saya ya kan, karena kalau pas lagi lahiran posisi tidur aja berbaring, nahan sakit gitu ya. Kalau udah lahiran saya harus turun dari ranjang yang tinggi banget, yang kalau turun itu harus agak loncat gitu karena nggak ada tangganya. Sedangkan posisi baru lahiran, jadi 1 jam sekali harus ngasih minum ke bayi. Itu linu banget. Cuman ya gimana lagi ya, demi anak kita gitu. Sampai hari kedua di ruang isolasi itu bener-bener udah nggak kuat banget, udah sakit banget, cuman ditahan. Akhirnya malam-malam itu baru dibolehin pulang dengan keadaan katanya masih positif hasilnya, hasil swab PCR-nya. Akhirnya saya dijemput oleh petugas Satgas Covid setempat gitu, pakai ambulan karena nggak boleh pakai mobil pribadi. Sedangkan di ambulan juga saya ditemenin sama mama saya, terus bayi saya ditaruh di depan sama petugas satgasnya, kalau saya di belakang sama mama saya. Nah di rumah saya juga udah nggak bisa pegang bayi, nggak bisa nyusuin bayi karena saran dari dokter juga jangan dikasih dulu asinya sampai hasilnya negatif katanya gitu. Pikiran saya sih diantar sama Satgas Covid itu supaya dikontrol gitu ya, mungkin ada pengontrolan atau apa setiap minggunya buat data atau apa gitu ya. Tapi ternyata enggak, sampai sekarang pun enggak, cuman dijemput dari rumah sakit aja udah nggak ada konfirmasi apapun, nggak ada pengontrolan apapun. Nah barulah dari sana mulai berasa banget tuh sedihnya gitu, nggak bisa pegang bayi, nggak bisa nyusuin, nggak bisa urusin, jadi cuma benar-benar bisa liatin dari jarak jauh
sampai bener-bener yakin udah negatif gitu. Sebenarnya sih nggak ada gejala apapun ya, dari pertama mau lahiran juga nggak ada gejala apapun, cuman pas udah nyampe rumah mungkin karena apa ya, ke distract atau apa gitu, jadi kayak ngerasa jadi ada batuk, pilek, mulai gitu. Sampai batuknya hilang, akhirnya beraniin diri lah buat urus bayi lagi. Gitu aja sih ceritanya. Cuman kalau dari pengalaman saya yang sangat disayangkan itu dari pihak kliniknya ya, kenapa pas dirujuk itu nggak ada bidan pendamping, nggak apa ya, jadi kan si orang yang mau lahiran hamil, apalagi ini udah pecah ketuban, harus mondar mandir sendiri cari rumah sakit gitu. Untung aja itu diterima, gimana kalau ditolak. sedangkan di sana ditanyain terus bidan pendampingnya mana, nggak bisa masuk kalau nggak ada bidan pendamping dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sih ceritanya. Jadi kalau saya sendiri sih ambil positifnya, mungkin Allah mau nguatin saya, mau gimana ya, mau saya mandiri gitu, mau saya kuat. Karena kan kalau ditemenin mungkin ya, kekuatan daya kuat saya juga nggak sebegininya gitu aja sih. Pokoknya bersyukur aja, alhamdulillah udah dikasih kekuatan, anak juga sehat, saya juga sehat ya. Buat yang ngalamin semangat, dan buat yang masih hamil mudah-mudahan Allah kasih sehat sampai nanti proses persalinan. Makasih udah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.